Tetapi kita ini kan dipanggil untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak percaya, menjadi saksi buat orang-orang yang belum bertobat, menjadi saksi orang-orang yang toksik. Kalau kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang pendosa seperti itu, bagaimana kita bisa memenangkannya? Ada triknya. Daud itu, pada waktu dia lari sebagai seorang pelarian di Gua Adulam, di situ berkumpul bersama dengan dia 400 orang dursila. Orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dikejar-kejar hutang, 400 loh. Tapi 400 ini tidak mengubah Daud menjadi toksik, tetapi justru Daud mengubah orang-orang toksik ini menjadi orang benar, menjadi orang-orang yang berguna, yang tadinya dikejar-kejar utang, mereka yang putus asa, mereka orang-orang yang kepahitan, diubah menjadi tentara yang tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Kok bisa? Padahal 1 lawan 400. Saudara harus bisa mengukur imanmu. Kalau imanmu lemah, kalau bergaul untuk memenangkan orang-orang toksik, jangan sendirian. Bila perlu dengan mentor saudara, berlima, berempat, bertiga, lawan satu. Sehingga atmosfer orang benar lebih kuat daripada orang yang toksik ini. Sehingga kemungkinan besarnya orang toksik ini bisa dimenangkan. Bukan saudara yang dimenangkan oleh mereka, tapi mereka yang saudara menangkan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, saudara harus punya komunitas orang percaya. Komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berkobar-kobar dengan Tuhan. Itu mengobarkan saudara. Kalau saudara punya teman-teman yang toksik, jangan saudara sendirian bersama dengan 5 orang toksik. Karena kemungkinan besarnya adalah saudara yang mereka menangkan menjadi toksik, bukan saudara memenangkan mereka menjadi orang benar. Tapi bagaimana dengan Daud? Nah, kalau saudara baca, Daud itu tidak bergaul dengan mereka, tapi Daud memimpin mereka. Kita baca ya. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 2 berkata, berhimpunlah juga kepadanya, yaitu Daud, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Tidak dikatakan Daud bergaul dengan mereka, tapi Daud memimpin mereka. Apa bedanya? Kalau saudara bergaul, saudara mengikuti mereka. Misalnya, lagi mau hangout. Mereka tanya, kita mau kemana? Saudara berkata, terserah kalian. Oh, kita pergi ke diskotik aja. Ngikut. Terus mereka tanya lagi, ayo habis ke diskotik ngapain lah? Oh, kita cari cewek. Ikut. Itu bergaul. Maka saudara akan jadi seperti mereka. Walaupun saudara ngomong ayat setiap pergaulan, saudara tetap mengikuti mereka. Saudara yang akan menjadi toksik, malah saudara akan dicap seorang munafik. Banyak ngomong ayat, tapi perbuatannya sama saja dengan mereka. Tapi Daud berbeda. Dengan 400, dia tidak bergaul, tapi dia memimpin. Memimpin artinya bukan mereka yang menentukan arah tujuan mereka, tapi Daud yang menentukan. Misalnya begini, saudara kalau mau memenangkan orang toksik bukan dengan cara bergaul, hangout bareng. Tapi kalau saudara hangout dengan mereka, saudara harus tahu, saudara harus yakin apakah saudara bisa memimpin mereka. Contoh memimpin itu begini, waktu teman-teman toksik saudara berkata, ayo pergi di diskotik, saudara bisa berkata, jangan, gak usah pergi ke diskotik, lebih baik di sini. Kita bisa ngobrol di sini, nggak perlu di diskotik, di sini kita juga senang. Kalau ada yang ngomongin orang, saudara bisa berkata, jangan ngomongin orang lah ya, kita ngomong yang baik-baik daripada ngomongin orang. Atau kalau orang itu orang-orang Kristen tapi belum bertemu, saudara bisa berkata, ayo kita ngomongin firman, ngomongin kebaikan Tuhan, ngomong kesaksian, daripada ngomongin yang jelek, ngomongin yang jahat. Itu namanya saudara memimpin. Bukan bergaul, tetapi saudara berada di situ untuk memimpin. Waktu mereka berkata, ayo kita ngerokok. Untuk pertama mungkin saudara cuma berkata, sorry aku nggak ngerokok. Tapi bukan kemudian saudara berada di situ, terus pada waktu mereka mau ngajak saudara keluar lagi, saudara bisa ngomong, sorry ya, saya itu nggak ngerokok. Jadi kalau kita ngobrol pada ngerokok semua, saya kurang nyaman. Jadi saya permisi, saya pamit, saya mau pulang. Kalau mereka berkata, jangan pulang dong. Saudara bisa berkata, saya nggak pulang kalau kalian nggak ngerokok. Sekarang saya mau ngobrol tanpa ada yang merokok. Itu namanya memimpin. Jadi saudara berada di lingkungan toksik, bukan untuk bergaul, tapi untuk memimpin mereka pada kebenaran. Kalau saudara belum bisa memimpin, maka bawalah kelompok anak-anak Tuhan, komunitas orang percaya bersama-sama dengan saudara. Mungkin 3 orang, 4 orang, sehingga 1 lawan 4 orang yang takut akan Tuhan. Atmosfernya lebih kuat, saudara bisa ngobrol sambil minum kopi, sambil makan snack, bercanda, sehingga orang itu bisa lihat, kok enak ya bergaul dengan orang-orang ini, nggak ngomong gosip, nggak ngerokok, nggak ngumpat, tapi bisa sukacita. Pasti mereka bisa merasakannya. Sehingga kita menjadi orang-orang bijak yang dicari orang supaya mereka bijak. Karena kita bisa memimpin, bukan kita yang dipimpin orang-orang toksik. Amin. Hukum pergaulan. 1, jangan bergaul dengan orang-orang toksik. Kedua, kalau mau memenangkan orang-orang toksik, harus 1 banding 3. Lebih banyak, lebih baik, tapi minimal 3 orang percaya lawan 1 orang. Yang ketiga, jangan bergaul dengan mereka, tapi jadilah pemimpin bagi mereka, seperti Daud.